Aktivitasnya adalah pemeriksaan yang ketat di setiap pintu masuk, intensif testing terus berjalan, pengawasan terhadap mobilitas penduduk yang melintas daerah, penelusuran kontak agresif pada kasus positif ODP dan PDP, harus tetap memperhatikan standar protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Sekolah bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Aktivitas bisnis dibuka normal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan keagamaan dibuka. Zona kuning atau risiko rendah. Bentuk implementasi aktivitasnya yang pertama, masyarakat bisa beraktivitas di luar rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, penelusuran kontak agresif pada kasus positif ODP dan PDP. Yang ketiga, pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah. Yang keempat, tetap jaga jarak di dalam dan di luar ruangan, salah satunya transportasi publik. Yang kelima, industri bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang keenam, perjalanan dengan protokol kesehatan ketat diperbolehkan. Yang ketujuh, aktivitas bisnis bisa dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedelapan, tempat olahraga dapat dibuka dengan protokol kesehatan. Yang kesembilan, fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal. Yang kesepuluh, kelompok rentan tetap disarankan di rumah saja. Dan yang kesebelas, kegiatan keagamaan terbatas bisa dilakukan. Saya di sini akan menjelaskan tentang zona orange atau zona sedang. Bentuk implementasi aktivitas antara lain, masyarakat tetap dihimbau di rumah saja dan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan atau tidak ada keperluan apapun. Yang kedua, tetap jaga jarak dimanapun dan kapanpun, itu mah wajib. Terus yang ketiga, pembatasan penumpang protokol ketat di transportasi publik. Misalnya kita mau naik angkot atau naik bis itu penumpangnya dibatasin gitu, jadi nggak sepenuh biasanya. Selanjutnya, perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan asalkan kita bisa mengikuti himbauan pemerintah dan tetap ikuti protokol kesehatan yang baik dan benar. Selanjutnya, aktivitas bisnis dibuka terbatas selain keperluan esensial seperti farmasi atau apotek, klinik, supermarket untuk membeli bahan pokok, stasiun bahan bakar, misalnya pom bensin, dengan tetap memberlakukan physical distancing. Selanjutnya, fasilitas pendidikan ditutup sementara untuk kepentingan bersama dan supaya tidak menyebarluaskan COVID-19 ini. Selanjutnya, kelompok rentan tetap tinggal di rumah. Kelompok rentan itu siapa saja sih? Misalnya orang tua yang lanjut usia itu disarankan di rumah saja karena bisa jadi rentan untuk penularan COVID-19-nya tersebar secara cepat. Ataupun anak-anak balita disarankan di rumah saja jika tidak ada kepentingan apapun. Zona merah atau zona yang memiliki resiko tinggi. Pada zona ini, ia memiliki bentuk implementasi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, intensif testing dijalankan. Yang kedua, penelusuran kontak agresif pada kasus positif ODP dan PDP. Yang ketiga, masyarakat harus selalu berada di dalam rumah. Yang keempat, perjalanan tidak diperbolehkan apalagi sampai keluar kota. Yang kelima, pertemuan publik tidak diperbolehkan dan tempat-tempat umum yang memiliki keramaian harus ditutup. Yang keenam, aktivitas bisnis ditutup kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik, dan stasiun bahan bakar. Yang ketujuh, prioritas pengguna fasilitas kesehatan. Yang kedelapan, fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan PJJ ini harus dilakukan oleh anak SD, SMP, SMA maupun SMK, dan perkuliahan.